Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat iman, Islam dan ihsan kepada saya, dan serta nikmat sehat sehingga saya bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas mata kuliah studi Islam yang dimana diajukan untuk sebagai persyaratan memenuhi untuk mengikuti UAS mata kuliah studi Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga saya bisa sampai sejauh ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Mahmada dengan NIM 1251110043. Saya dari kelas 1D PGMI. Di sini saya akan review materi studi Islam, yaitu materi ketiga yang berjudul Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, sebelum itu, saya ingin menjelaskan latar belakang dari Islam tersendiri terlebih dahulu. Nah, Islam ini seringkali dipahami oleh sebagian orang bahwasanya Islam hanyalah agama yang sempit, yang hanya melakukan ritual ibadah saja seperti sholat, zakat, zikir, dan sebagainya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Padahal ajaran Islam tersendiri ini sangat mengatur sistem yang teratur dan terintegrasi, konstekstual, dan lain sebagainya yang mengatur berbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya. Nah, pemahaman Islam yang parsial ini akan melahirkan akan melahirkan keagamaan, pemahaman atau sikap keagamaan yang kaku, tidak kontekstual, bahkan jauh dari tujuan Islam yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, pemahaman ataupun kajian mengenai pengertian Islam, visi, misi, tujuan, serta ruang lingkup Islam yang sebenarnya ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan proporsional. Dengan memahami Islam secara utuh, diharapkan umat Islam mampu mengimplementasikan ajarannya secara relevan dalam kehidupan pribadi maupun sosial, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian Islam. Pengertian Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian Islam secara etimologi dan juga pengertian Islam secara terminologi. Yang pertama adalah pengertian Islam secara etimologi. Menurut Muhammad Ali, secara etimologinya, Islam berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata salima, yang berarti artinya adalah berserah diri, yang masuk ke dalam kata kedamaian. Nah, dari kata salima ini kemudian diubah menjadi kata aslama, yang memiliki arti yaitu patuh, tunduk, dan taat. Dalam literatur keislaman klasik dijelaskan bahwa aslama juga mengandung makna menjaga diri dalam keselamatan, sekaligus menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya. Dari pengertian ini, orang yang menunjukkan sikap patuh dan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala disebut juga sebagai seorang muslim, yang dimana seorang muslim ini telah menyatakan komitmennya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, kehendak Allah, baik dalam keyakinan maupun dalam perbuatan. Nah, sikap kepatuhan dan ketundukan ini diyakini menjadi jalan bagi keselamatan dan kebahagiaannya ketika di dunia maupun nanti di dalam kehidupan di akhirat. Dengan demikian, secara etimologisnya, Islam dapat dipahami sebagai ajaran yang menekankan sikap kepatuhan, ketundukan, dan penyerahan diri sepenuhnya secara sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepatuhan tersebut tidak atau bukanlah hasil dari keterpaksaan atau kepura-puraan seseorang, melainkan dari kehendak diri sendiri, kehendak pribadi sendiri. Nah, selanjutnya ini pengertian Islam secara terminologi. Nah, Islam secara terminologi menurut Harun Nasution adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atau masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, di mana Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu aspek, seperti contohnya aspek ritual, misalnya keseharian ibadah, tetapi Islam ini mencangkup berbagai dimensi seperti dimensi teologis, etika, sosial, politik, hukum, dan estetika, dan sebagainya. Karena itu, ajaran Islam ini dipandang sebagai pedoman hidup yang menyentuh aspek individu maupun kolektif, pribadi maupun publik. Selanjutnya adalah visi Islam. Jadi, apa itu visi? Kata visi ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu kata vision, yang artinya adalah
yang mengandung makna ataupun arti, yaitu penglihatan, daya lihat, impian, ataupun bayangan. Nah, pengertian visi secara etimologi ini diartikan sebagai persepsi yang didasarkan pada pemikiran mendalam tentang masa depan manusia, masa depan yang akan dicapai. Jadi Islam ini bukan sekedar agama yang hanya berisi ritual, lagi-lagi itu, tetapi Islam hadir memiliki visi yang besar dalam membimbing kehidupan secara menyeluruh. Dan visi Islam ini datang untuk membentuk pribadi yang berakal, beriman, berakal, dan berakhlak mulia. Nah, sekaligus mendorong kepada kehidupan sosial yang adil, damai, dan bermartabat. Oleh karena itu, penting untuk memahami visi Islam ini. Jadi, visi Islam menurut Abu Dinata yaitu mewujudkan kehidupan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan berkeadaban, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, Islam dipahami sebagai ajaran ataupun agama yang komprehensif atau syamil dan integratif karena mengatur hubungan yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Selanjutnya adalah misi ajaran Islam. Islam memiliki misi untuk mewujudkan visi Islam tersendiri. Nah, adapun misi ajaran Islam yaitu yang pertama adalah membimbing manusia keluar dari kegelapan ilmu, pengetahuan, akhlak, moral, dan lain-lain menuju jalan yang terang benderang, yaitu yang berlandaskan nilai iman dan nilai kebenaran. Yang kedua ini menghapus sikap jahiliyah seperti sikap kesombongan, fanatisme, dan pengingkaran terhadap nilai ketuhanan. Lalu yang ketiga ini menyelamatkan manusia dari pertikaian sosial, dari konflik, kehancuran sosial akibat konflik, di antaranya pertikaian dan perebutan kepentingan hal duniawi. Lalu yang keempat ini memberikan pencerahan spiritual dan intelektual agar manusia memiliki kesehatan jiwa, kejernihan hidup, dan keseimbangan hidup. Nah, yang kelima ini membina akhlak mulia sebagai hasil dari jiwa yang bersih dan iman yang kuat tadi. Terus yang keenam ini menjaga kelestarian kehidupan dan mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk kerusakan lingkungan dan konflik kemanusiaan. Tujuan ajaran Islam. Tujuan ini adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, dan direncanakan dan dimaksudkan untuk dicapai oleh seseorang ataupun sekelompok seorang. Jadi tujuan ajaran Islam ini pada hakikatnya adalah membimbing manusia menuju kehidupan yang bermakna, seimbang, dan kehidupan yang selamat dunia akhirat. Islam diturunkan sebagai pedoman hidup agar manusia mampu menjalani kehidupan sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanannya. Jadi tujuan ajaran Islam ini tersebut menurut Asy-Syatibi disebut dengan maqasid, dikenal dengan istilah maqasid al-syariah, yang dimana tujuan Islam diarahkan dalam 5 hal, yaitu yang pertama yaitu hifz al-din yang artinya memelihara agama. Nah, ini memiliki arti yaitu menjaga kebebasan keyakinan dan beribadah serta tidak ada pemaksaan kehendak serta tekanan dalam beragama. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, di mana yang artinya yaitu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar, agama Islam sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taugut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah akan mendengar lagi maha mengetahui. Nah, yang kedua ini adalah hifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa, yakni melindungi hak asasi manusia atau hak hidup manusia dengan melarang segala bentuk pembunuhan dengan ataupun tanpa alasan yang jelas. Lalu yang ketiga ada hifz al-aql atau menjaga akal dengan mendorong penggunaan akal secara sehat dan melarang hal-hal yang merusaknya. Lalu yang keempat ada hifz al-nasl atau menjaga keturunan melalui pengaturan pernikahan dan larangan perzinahan. Jadi umat Islam diharuskan menjaga keturunannya.
Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ada hibs al-mal atau menjaga harta dengan memastikan harta diperoleh dan digunakan secara halal dan adil. Nah, kelima tujuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga martabat dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Nah, yang terakhir ini adalah penjelasan ruang lingkup ajaran Islam. Islam memiliki ruang lingkup tersendiri dan mencangkup 3 aspek utama yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama adalah akidah. Akidah ini merupakan fondasi keimanan yang mengikat hubungan manusia dengan Allah. Inti dari akidah ini adalah tauhid yang menjadi dasar seluruh aktivitas manusia. Akidah Islam dibangun atas 6 rukun iman yang menuntut kesiapan seorang mukmin untuk berkomitmen penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada syariah. Syariah ini aturan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Syariah meliputi ibadah dan muamalah dengan tujuan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan hidup. Lalu yang terakhir adalah akhlak. Akhlak ini atau ihsan merupakan perwujudan nyata dari akidah dan syariah, di mana ihsan ini menuntut manusia untuk beribadah dan berperilaku dalam kesadaran bahwa Allah ini senantiasa mengawasi. Jadi kita harus sadar bahwa Allah mengawasi. Dengan demikian, akhlak tidak sekedar perilaku lahiriah, tetapi refleksi dari kesadaran spiritual seseorang yang mendalam. Jadi itu dia pembahasan review materi tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya oleh saya. Materi tersebut saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari Abu Dinata dalam bukunya yang berjudul Perspektif Islam. Terus yang kedua ada dari Harun Nasution. Lalu yang ketiga dari Muhammad Ali. Nah, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.